Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya ingin sedikit membahas masalah yang lagi viral sekarang, yaitu tentang bacaan sholatnya Habib Umar Al-Hafidh. Jadi baru-baru ini Al-Habib Umar Al-Hafidh beliau datang ke Indonesia dalam rangka rihlah dalam rangka rihlah dakwah safari. Beliau keliling di Indonesia ini di beberapa tempat dan beliau mengadakan pengajian-pengajian di tempat-tempat yang beliau datangi. Namun ada satu hal yang paling banyak dikritik oleh orang-orang di luar sana, termasuk dari kaum-kaum yang memang tidak senang dengan beliau, yaitu dari kaum Salafi Wahabi atau dari orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengkritik masalah sholat Al-Habib Umar Al-Hafidh, yaitu masalah bacaan beliau. Jadi ada satu video yang viral, yaitu ketika beliau melaksanakan sholat di Istiqlal Jakarta, di Masjid Al-Istiqlal Jakarta, dan beliau ketika itu menjadi imam. Nah, ketika beliau jadi imam tersebut, ada beberapa orang yang berkomentar mengenai bacaan sholat beliau, khususnya bacaan Al-Fatihah beliau. Jadi banyak yang mengkritik, banyak yang mengklaim, katanya kenapa harus Habib Umar yang jadi imam, kenapa yang gak lain saja yang lebih mengetahui tentang Al-Quran. Nah, ini perlu kita luruskan di sini teman-teman ya. Jadi saya yakin orang-orang berkomentar seperti ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Karena ulama mengatakan man kathura ilmuhu kathura afuhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, pasti dia akan sedikit mengkritik, pasti dia akan sedikit mengkritik. Orang yang banyak mengkritik, orang yang banyak menyalah-nyalahkan, itu berarti tidak mempunyai ilmu atau ilmunya kurang. Nah, kalau memang Anda menganggap sholatnya Habib Umar itu salah, atau bacaan Al-Fatihah Habib Umar itu salah, coba jelaskan letak kesalahannya di mana, Coba jelaskan letak kesalahan beliau di mana. Dalam segi sholatnya, coba jelaskan apakah ada rukun-rukun sholat yang beliau tidak tunaikan, atau apakah ada syarat-syarat sholat yang beliau tidak tunaikan. Atau mungkin Anda yang mengkritik itu tidak paham apa itu sholat, apa itu rukun-rukun sholat, Atau mungkin Anda tidak mengetahui apa itu syarat-syarat sholat. Nah, Anda saja tidak mengetahui, kenapa Anda mengkritik seorang ulama yang memimpin sholat. Kemudian yang kedua, dalam segi bacaan Al-Fatihah Habib Umar, mana yang Anda koreksi, mana yang Anda anggap salah. Apakah ada dari segi tajwidul huruf, apakah ada dari segi ilmu tajwid itu tidak sesuai dengan bacaan Habib Umar, atau apakah ada dari panjang pendeknya, atau dari makhrajul hurufnya itu yang salah menurut ilmu tajwid. Yang Anda kritik itu yang mana, Yang Anda kritik itu yang mana? Secara ilmu tajwid, bacaan Habib Umar itu sudah betul. Dari segi makhrajul hurufnya beliau sudah betul. Dalam segi matnya beliau juga sudah betul. Apa yang Anda salahkan? Apa yang Anda salahkan? Ada sebagian yang mengatakan, kenapa bacaan Maliki Yaumiddin itu dibaca Maliki Yaumiddin? Kenapa pendek? Kenapa enggak panjang? Nah, ini nih. Anda nggak punya ilmu, ya diam aja, Itu Anda menyalahkan seperti itu karena memang Anda tuh nggak punya ilmu. Jadi dalam ilmu qiraat itu memang ada dua riwayat. Boleh mengatakan Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Nah, ini Anda harus ketahui, Anda menyalahkan itu karena memang Anda tidak tahu. Anda menyalahkan itu karena memang Anda tidak punya ilmunya, Kemudian dalam segi ilmu fikih, memang yang paling layak menjadi imam ketika itu adalah Habib Umar. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih yang paling layak menjadi imam itu adalah orang yang paling alim. Nah, kealiman Habib Umar ini tidak perlu diragukan lagi, Tidak perlu diragukan lagi. Semua yang hadir di situ adalah murid-muridnya Habib Umar. Bahkan murid-murid Habib Umar itu menyebar di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara, di Thailand, di Malaysia, khususnya di Indonesia itu banyak sekali murid-murid Habib Umar. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat alim. Beliau bergelar Al-Hafidh, yaitu hafal ribuan hadis dengan beserta sanad dan matannya, Bukan hanya matannya saja, tapi matan dan sanadnya beliau hafal. Ini menunjukkan beliau itu adalah orang yang sangat alim. Dalam artian, memang ketika itu beliau yang paling layak menjadi imam. Bahkan ketika
ketika itu walaupun makmumnya itu banyak hafid Al-Quran, mereka tidak layak maju menjadi imam. Kenapa? Karena di situ masih ada Habib Umar. Karena Habib Umar itu lebih layak dibandingkan mereka. Karena Habib Umar di samping beliau hafid Al-Quran, juga seorang alim yang sangat-sangat alim. Jadi dalam pandangan ilmu fikih, memang beliau adalah orang yang paling layak menjadi imam ketika itu. Nah, jadi saya yakin ya, orang-orang yang berkomentar itu paling-paling hanya orang-orang yang sebelah, yang memang tidak senang dengan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak senang dengan ulama-ulama yang senantiasa memerangi akidah-akidah sesat mereka. Makanya mereka selalu mencari celah agar bisa menyerang ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tapi ternyata serangan-serangan mereka itu sangat mudah untuk disangkal. Karena mereka menyerang itu tanpa ilmu. Mereka menyerang itu tanpa ilmu. Kemudian masalah suara. Nada itu tidak termasuk dalam rukun sholat. Nada merdu itu tidak termasuk dalam syarat ataupun rukun sholat. Jadi walaupun Anda nadanya nggak merdu, suaranya nggak merdu, ya nggak masalah. Karena itu bukan merupakan rukun ataupun syarat sahnya sholat. Intinya syarat-syarat sholat kita sudah tunaikan, rukun-rukun sholat sudah kita kerjakan, maka insya Allah sholatnya sudah menjadi sah. Walaupun yang menjadi imam itu suaranya tidak merdu. Nah, ini kan namanya suara merdu itu nggak semua orang diberikan oleh Allah. Ya, ada orang yang mungkin keilmuannya sedikit tapi suaranya bagus. Ada mungkin orang yang ilmunya itu sangat tinggi tapi suaranya biasa-biasa saja. Ini biasa terjadi. Jadi jangan kita mengkritik, jangan kita mengklaim sholat seorang tidak sah hanya karena suaranya tidak merdu atau suaranya tidak bagus. Nah, ini menunjukkan Anda itu memang kurang pengetahuan. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memutarkan dulu satu video dari Gus Baha ya, Gus Baha tentang ya berkaitan juga dengan masalah sholat Habib Umar ini. Ayo dia videonya. Ayo udah senang sujud. Ya, soal si Imam Mustafa Allah rukin lah. Pokoknya sujud itu barangnya, kalau usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang kurang imami. Kan uang ora terlalu sombong. Ojo kayak kelompok tertentu di mawang liya ora gelem. Manjen Nabi nanti ngendikan api sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah. Iku api. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung cek mampu mengelak cek wong apik. Angger salat yo lah kula nu wiling-wilingan salat ra usah seleksi pokoke mampu. Kaya ana ki sing fanatik, imame sapa? Hafal Quran tapi ora fikih. Tidak fikih tapi macane makhraj ra bener. Ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Wah makmum rukun biasa. Piye Islam. Bagi kami itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Tarawih. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalu sahabat Abu Bakar Umar. Tapi orang kabeh Umar itu makmum Ubay. Ojo kaya kelompok tertentu di mawang liya ora gelem. Manjen Nabi nanti ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah. Iku apike. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, cung cek mampu mengelak cek wong apik. Angger salat yo lah kula nu wiling-wilingan salat ra usah seleksi pokoke mampu. Kaya ana ki sing fanatik, imame sapa? Hafal Quran tapi ora fikih. Tidak fikih tapi macane makhraj ra bener. Ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Wah makmum rukun biasa. Piye Islam. Itu tadi teman-teman ya, video dari Gus Baha tentang masalah imam sholat. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga dengan adanya video ini semakin berkuranglah orang-orang yang mengkritik sholatnya Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.